selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Yeay, kita ketemu lagi di IMPA kita hari ini. Coba tunjuk tangannya, siapa ya yang sudah siap untuk IMPA hari ini? Nah, apa kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik dan papa mama sehat semuanya ya. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak nih siapa sih yang akan nemenin adik-adik IMPA hari ini? Ayo, siapa ya? Nah, kakak kasih tahu ya, ada kakak Odi dan juga kakak Rara yang akan nemenin IMPA adik-adik hari ini. Nah, adik-adik kita akan memulai IMPA kita. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya ya. Kita akan memulai IMPA kita hari ini. Kita mau angkat satu pujian. Ku masuki gerbangnya. Adik-adik bangkit berdiri ya supaya semangat dan penuh sukacita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah, gimana nih adik-adik? Udah pada semangat belum? Kayaknya sih masih banyak yang lemes-lemes, masih banyak yang ngantuk-ngantuk juga nih. Nah, sekarang kita angkat satu pujian lagi ya. Mari kita bersukaria dengan gerakan ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, kita akan bersatu di dalam doa. Jangan lupa sikap doa yang benar, tutup matanya, lipat tangannya, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih atas pagi hari yang cerah ini. Terima kasih karena kami diperbolehkan kembali untuk bisa mengikuti IMPA online. Bapa, kiranya berkati IMPA kami pada pagi hari ini. Tuhan sertai, biarlah ibadah kami dapat menjadi berkat dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita angkat satu pujian lagi ya. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Ia baik bagiku. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman, kita angkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Nah, adik-adik,
Tiba waktunya sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarkan hati dan pikiran adik-adik bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik semua ya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan membaca firman dari 2 Korintus 3 ayat yang pertama sampai dengan yang 11. 2 Korintus 3 ayatnya yang pertama sampai dengan 11. Begini bunyinya. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada kebenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Nah, adik-adik, kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Tadi kita sudah membaca Alkitab yang berisikan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Ini merupakan surat Rasul Paulus yang kedua loh. Pada masa itu ada rasul-rasul palsu yang melayani jemaat di kota Korintus. Mereka disebut rasul palsu karena tidak benar-benar memberitakan firman Tuhan, adik-adik. Mereka melakukan pelayanan hanya supaya dilihat dan dipuji orang. Nah, adik-adik, berbeda dengan Rasul Paulus dan rekan-rekannya. Mereka melayani jemaat supaya jemaat dapat mengenal Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, lalu memuliakan namanya. Mereka mengajarkan jemaat untuk hidup di dalam kasih dan saling tolong-menolong. Mereka pun saling menegur dan mengingatkan apabila ada yang melakukan kesalahan. Rasul Paulus dan rekan-rekannya melakukan hal itu agar jemaat semakin bertumbuh di dalam iman, adik-adik. Mereka melakukan pelayanan dengan meminta pertolongan Roh Kudus, karena mereka tahu bahwa Roh Kudus selalu setia memberikan hikmat untuk melakukan kebaikan.
Itulah sebabnya Rasul Paulus mengajarkan kita semua supaya tidak mencari pujian yang sia-sia ketika melakukan kebaikan. Nah, adik-adik, ingatlah selalu bahwa di saat adik-adik melakukan kebaikan kepada saudara atau teman atau mama dan papa, maka adik-adik sudah menyenangkan hati Tuhan Yesus. Perkataan dan perbuatan baik adik-adik pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Saat itulah adik-adik sudah menjadi surat-surat Kristus yang terbuka dan dibaca oleh orang lain. Tetap rendah hati ya adik-adik. Nah, sekarang di kehidupan adik-adik nih, misalnya adik-adik membantu teman yang sedang jatuh nih dari sepeda. Nah, terus pikiran adik-adik seperti ini, bantu nggak ya? Bantu nggak ya? Aku mau bantu karena banyak orang yang melihat. Siapa tahu nanti aku dipuji sama mereka. Nah, itu adalah bukan perbuatan baik, bukan perbuatan tulus adik-adik membantu sesama teman tetapi mau dipuji. Nah, jangan seperti itu ya adik-adik. Membantu harus tulus dan ikhlas dan tetap rendah hati. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Terima kasih. Adik-adik, kita berdoa ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan nafas kehidupan yang Tuhan beri kepada kami sehingga kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah firman-Mu Tuhan supaya menjadi pedoman bagi kehidupan adik-adik hari lepas hari. Jadikan adik-adik seperti Paulus ya Tuhan, yang selalu berbuat baik dan selalu mempunyai kerendahan hati. Inilah doa dan ungkapan kami Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yeay, terima kasih banyak Kakak Rara sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya firman yang adik-adik dengarkan dapat menjadi berkat dan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekarang kita meresponi firman Tuhan dengan mengangkat satu pujian, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus.
Wah adik-adik, gak berasa nih sudah berada di penghujung IMPA online hari ini. Gak usah sedih adik-adik, karena minggu depan kita akan bertemu lagi di IMPA online berikutnya. Adik-adik masih harus tetap semangat dan bersukacita. Nah, kita akan mengakhiri IMPA kita dengan mengangkat satu pujian. Kita harus membawa berita. Kita berdiri semua yuk. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Adik-adik, kita akan mengakhiri IMPA kita pada pagi hari ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Jangan lupa di akhir doa kita tutup dengan Bapa terima kasih. Nah, sekarang kita bersatu di dalam doa. Jangan lupa sikap doa yang benar. Tutup matanya, lipat tangannya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, karena Engkau boleh menyertai IMPA kami pada pagi hari ini. Terima kasih juga karena adik-adik telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya firman yang adik-adik dengarkan dapat adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus kiranya berkati adik-adik di dalam masa tumbuh dan kembangnya. Tuhan juga mau berkati Papa dan Mama, sehatkanlah kami semuanya. Kiranya kami selalu bersukacita agar kami bisa bersama-sama lagi untuk bisa IMPA pada berikutnya. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di IMPA berikutnya.